Kalau tadi saya bagikan pernikahan yang berbahagia, yang sekarang adalah keluarga adalah anugerah Allah. Ya. Ide terbaiknya Tuhan itu adalah sebuah keluarga. Dan biasanya keluarga itu adalah institusi yang terkecil yang ada di dunia ini. Betul ya? Dan yang namanya keluarga itu minimal, ya, paling sedikit berisi 2 orang pasti. Nggak mungkin sendirian. Kalau sendirian bujangan namanya, bukan keluarga. Benar nggak? Ya, keluarga minimal 2 orang. Dimulai dari mana? Suami dengan istri, pernikahan. Makanya tadi saya katakan pernikahan ataupun keluarga itu adalah ide terbaiknya Tuhan. Kalau nggak percaya saya kasih bukti lah. Ya. Pertama kali Tuhan Yesus membuat mujizat di mana? Ya di Kana, betul. Berarti membaca firman Tuhan. Ya, betul. Sungguhan saya nggak ngomong salah, itu Alkitabiah itu. Ya, di Kana, tapi di dalam sebuah yang namanya pernikahan, di dalam sebuah perkawinan. Artinya sebuah pernikahan ataupun keluarga itu ada sesuatu yang sangat-sangat sangat-sangat Tuhan itu sangat-sangat concern, Tuhan itu sangat-sangat penting. Karena itu adalah ide dan rencananya Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Bukti lagi yang kedua, semua di sini pasti pengen berkeluarga. Yang sudah berkeluarga jangan pengen berkeluarga lagi loh, jangan ya. Yang masih single-single ya, pasti pengen berkeluarga, betul nggak? Loh, nggak ada di sini. Soalnya banyak yang muda-muda loh ini nggak pengen berkeluarga semua. Enak loh berkeluarga itu. Ya, pasti pengen berkeluarga semua. Ya, nah, bisa kayak gini saya katakan, kehidupan sebuah pernikahan atau keluarga tadi itu adalah sebuah kehidupan yang berbeda dengan kehidupan pada waktu kita masih single, pada waktu kita masih lajang, pada waktu masih bujang. Seolah-olah kita itu pergi ke suatu tempat yang baru yang tidak pernah kita tuju dan kita ya memang nggak pernah ke sana. Ya. Makanya kalau hari ini saya kasih tema keluarga adalah anugerah Tuhan, ya buat saya gini, pernikahan ini tadi ataupun keluarga itu adalah sesuatu yang baru, di mana sebelumnya kita nggak pernah tahu di sana. Itu butuh yang namanya penyesuaian diri, butuh menyesuaikan diri. Beda ketika kita hidup di dalam keluarga dengan ketika kita masih single, ketika kita masih bujang. Betul nggak? Ya. Saya tadi pagi kan sempat tanya sama jemaat, gimana kabarnya, luar biasa. Kalau saya jawab saya biasa di luar gitu kan. Ya. Kenapa? Karena biasanya kalau saya belajar, tadi kan saya katakan pernikahan itu ataupun keluarga itu berbeda ketika dengan masih single. Saya belajar dari diri saya ketika saya masih single, ya maksudnya belum berkeluarga ya, belum menikah. Hidup itu ya bukan seenaknya sendiri sih, tapi maksudnya bebas. Ya, bebas kayak enggak punya tanggungan gitu. Mau ke sana, mau ke situ. Ya betul, walaupun punya orang tua ada yang kasih tahu, beritahu. Tapi beda ketika saya sekarang sudah menikah. Seolah-olah bukan seolah-olah ya, punya tanggungan memang gitu kan. Posisi saya suami, laki, sama istri juga dia punya tanggungan harus memelihara suaminya. Sampai suaminya jadi tambun, jadi gendut, betul ya. Kalau suami harus memelihara keluarganya. Beda kalau dulu gak pernah mikir. Tadi saya ngomong biasa di luar, saya sungguhan mulai dari pagi sampai pulangnya malam. Ya. Sampai mami saya itu biasanya ngomong, ini rumah, bukan tempat kos. Kamu itu mau kerjanya datang malam tidur, tok pulang setelah itu pagi pergi lagi. Kamu bukan ngekos di sini, itu rumah. Ya, itu masih single. Ya, bahkan ketika biasanya mami saya selalu biasanya kan masak untuk keluarga. Dan karena saya anak yang dicintai gitu kan, disayangi. Biasanya disisai kok yang gak enak kelihatannya, kok makanan konotasinya negatif. Pokoknya biasanya keluarga sudah makan semua, saya pokoknya makanan itu gak boleh dihabiskan. Untuk saya kalau pulang malam itu ada makanannya. Tapi itu saya gak pernah makan. Karena saya pulangnya biasanya jam 10 ke atas. Maksudnya malam loh ya, bukan siang, malam. Terus ya itu, kamu di sini itu bukan ngekos rumah. Itu dulu kalau masih single, masih bujang.
Lah kalau saya sekarang berlaku kehidupan yang saya seperti itu dengan kehidupan di masa kini, di kehidupan sekarang. Ya, mungkin istri saya masih kenal saya, anak saya mungkin tidak kenal saya gitu kan. Siapa itu? Nangkep maksud saya Bapak Ibu? Beda. Ketika kita masih single, ketika kita dibandingkan dengan berkeluarga, beda. Dan itu butuh penyesuaian. Ya, memang nggak mudah, tetapi itu harus kita belajar menyesuaikan diri. Ya, sama kalau tadi saya kasih contoh lagi. Oh gak ada Pak Joni ya, tadi di sini Pak Joni tadi. Pakai jas lengkap dasian. Saya tanya misal Pak Joni atau Pak Ferry aja gini. Kalau ke pantai pakai baju kayak gini enggak Pak Ferry? Pakai jas lengkap gini, pakai dasi ya? Enggak. Kenapa kok enggak? Oh enggak pantas ya. Kan harus menyesuaikan ya, betul ya. Pasti pakai pakaian ya bukan bikini ya Bapak Ibu ini laki. Maksudnya pakai pakaian yang biasa di pantai, celana pendek atau apa. Sama. Ya, butuh yang namanya penyesuaian diri. Dan ketika kita menyesuaikan diri, ya, ada satu ayat di 1 Korintus 15 ayat 10 bisa ditampilkan. Tetapi karena kasih karunia Allah yang itu, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Ya, aku ada sebagaimana aku ada sekarang dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras. Itu betul, yang bekerja lebih keras saya lihat daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya. Saya mau katakan ketika kita menyesuaikan diri, ya, memang itu tidak mudah. Karena kita punya background, latar belakang, cara pandang orang tua mendidik kita, itu beda. Ketika kita melakukannya seorang diri masih mudah, ketika kita sudah berdua di dalam keluarga, penyesuaian diri itu tidak mudah, butuh anugerah Allah. Ya. Dan ketika kita tahu kita butuh anugerah Allah, ini yang saya katakan juga, janganlah kita menuntut. Ya. Baik kita menuntut diri kita sendiri maupun kita menuntut pasangan kita. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, kita ini bisa berubah, kita bisa menyesuaikan diri sehingga keluarga yang baik itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Ya. Saya kasih contoh, tadi pagi saya ngomong kalau di rumah itu loh, saya punya taman, ya. Saya punya taman. Biasanya yang merawat taman itu adalah istri saya. Dia telaten, dia siramin gitu kan. Kadang ada kalau yang enggak pada tempatnya dia potong, dia gunting dan lain sebagainya. Kadang saya nganterin dia beli pupuk, pokoknya dirawat gitu. Ya. Dan tapi di rumah saya juga punya seekor hewan peliharaan. Ya. Itu taman saya itu bisa habis gundul kena hewan peliharaan itu. Dimakan. Ya. Kura-kura, bukan kura-kura ninja ya Bapak Ibu. Kura-kura itu sampai rumput itu habis. Sampai kelihatan cuma tanahnya aja. Ya. Saya mau katakan gini, sama. Ketika keluarga yang mau kita bentuk seperti apa, kita harus mengelolanya. Ya, bahkan ada pengganggu-pengganggu yang tadi saya ibaratkan kura-kura itu pengganggu-pengganggu dari luar. Kalau kita tidak pernah mengelola ataupun tadi istri saya tidak pernah merawat, mengelola taman itu, taman tidak akan pernah jadi baik kalau ada pengganggu-pengganggu, baik ada internal maupun eksternal. Sama di dalam kehidupan kita, ketika kita berkeluarga, kita perlu menyesuaikan diri, ada pengganggu-pengganggu. Ya, saya percaya itu selalu ada di dalam kehidupan sebuah pernikahan. Tidak ada pernikahan yang nggak punya masalah. Ada di sini yang sudah menikah, tidak ada masalah? Ada? Kalau ada tolong angkat tangan, saya mau belajar. Ada? Saya percaya setiap pernikahan, saya tidak ngomong setiap pernikahan ada pengganggu-pengganggunya ya, seperti kura-kura. Tapi maksudnya selalu ada masalah, baik itu eksternal maupun internal. Tapi butuh anugerah Allah sehingga kita bisa menyesuaikan diri, kita bisa mengatasi setiap permasalahan yang terjadi. Dan itu butuh yang namanya kerjasama. Dan kerjasama dalam penyesuaian diri ini akan terjadi seumur hidup sampai maut memisahkan. Amin. Makanya lewat ayat ini, tadi saya katakan yang saya lihat, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Anugerah Tuhan itu yang akan memampukan kita. Bukan cuma anugerah Tuhan, tapi kita harus bekerja lebih keras. Berjuang, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan kecewa.
Permasalahan apapun yang terjadi, kadang permasalahan yang kecil, permasalahan yang besar. Ya, makanya saya tulis kayak gini di PPT-nya ini. Jangan lihat masalah yang terjadi di dalam keluarga kita, tapi pandanglah kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita. Ya, masalah itu pasti terjadi. Nggak usah diminta, saya pernah ngomongkan di sini. Nggak usah diminta, nggak usah diundang. Datang sendiri kayak perampok. Ya. Tapi ketika masalah itu terjadi dalam keluarga kita, apa yang kita lakukan? Apakah kita akan mengasihani diri kita sendiri? Aduh Tuhan, masalah ini kok berat. Pandang anugerah Tuhan. Dan kenapa saya katakan tadi kita bukan cuma seorang diri, tapi kita yang namanya tadi keluarga suami istri, kalau minimal 2 tadi. Bareng, bekerja sama, menyesuaikan diri, bukan merasa oh ini harus ini. Bareng sama-sama doa sama-sama, menghadapi masalah itu sama-sama. Jangan berhenti. Ketika engkau berhenti, engkau menyerah, engkau putus asa, engkau kecewa. Ya. Jangan lihat masalahnya, tapi lihat anugerah Tuhan yang selalu Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Dan ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kita, ya, saya enggak ngomong sampai kayak gini ya, punya masalah terus kita, hore aku punya masalah, seneng. Enggak, tapi ketika kita tahu ada masalah itu terjadi, tetaplah punyailah alasan untuk Bapak Ibu Saudara tetap semangat di dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa bersukacita, bersukacitalah. Jangan sampai kehilangan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Dan kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, firman Tuhan di Yeremia 17 itu ayat yang terkenal. Ya. Ketika masalah terjadi dalam kehidupan kita, semakin dekatkan diri kita kepada Tuhan. Jangan sampai hati kita menjauh dari Tuhan. Karena Yeremia 17 ayat 5 katakan orang yang hatinya menjauh dari Tuhan, itu orang yang terkutuk. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Firman Tuhan katakan orang yang terkutuk. Tapi ketika masalah itu datang, kita pandang anugerah Tuhan, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya percaya, ya, proses ketika kita menjalani, kita akan melihat campur tangan Tuhan. Tuhan akan turun tangan, kita akan melihat kemenangan. Kita akan melihat mujizat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Nah, ada beberapa hal yang tidak boleh kita lupakan berkenaan dengan keluarga. Yang pertama, keluarga harus dibangun di dasar anugerah Tuhan. Jelas itu. Ya, keluarga yang kita bangun harus dalam dasar anugerah Tuhan. Ketika kita lihat pasangan kita, kita ngomong, oh ini anugerah Tuhan. Jangan ngomong, oh ini musibah buat aku, jangan. Ya kan? Ini anugerah Tuhan. Ketika kita lihat anak kita ngomong ini anugerah Tuhan. Jangan lihat, oh ini sumber masalah. Enggak. Itu adalah anugerah bagi setiap kita. Ya. Bahkan ketika kita dapat masalah di dalam keluarga kita, itu anugerah dari Tuhan yang akan memampukan kita untuk menjalaninya. Kenapa saya ngomong kayak gini? Poin saya sih sebetulnya simpel dari yang pertama ini. Keluarga adalah anugerah Tuhan, itu ngomong kayak gini. Kan ada satu quotation ngomong kayak gini. The form of love is giving. The measure of love is sacrifice. Bentuk daripada kasih adalah pemberian. Ukuran daripada kasih itu adalah pengorbanan. Poin saya di nomor 1 paling gampang bisa saya katakan gini. Di dalam sebuah keluarga, kalau tahu keluarga itu adalah anugerah. Setiap kita individu masing-masing yang ada di keluarga itu harus punya kesiapan untuk rela berkorban. Ya. Kasih itu tadi, ukuran daripada kasih itu adalah pengorbanan. Kalau engkau tahu, engkau lihat pasanganmu ini adalah anugerah, engkau bisa mengasihinya. Karena tahu itu anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita punya anak, entah anaknya 1, 2, 3 sampai 10 terserah. Itu anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan. Jangan, oh anakku yang paling hebat cuma nomor 1, yang nomor 5 ini enggak. Enggak, itu anugerah Tuhan. Karena kita mengasihi. Dan kalau kita mengasihi, kita pasti rela berkorban. Kita akan memberikan yang terbaik. Kalau ngomong cinta, ngomong tentang kasih, teladan yang terbaik ya adalah Tuhan Yesus sendiri. Betul enggak? Firman Tuhan ngomong Allah adalah kasih. Dan Tuhan Yesus sendiri dia merelakan, mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Bahkan sebelum mengenal kita sekalipun, dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kalau kita ngomong kasih, keluarga adalah anugerah Tuhan. Ayo
Rela enggak engkau berkorban buat keluargamu? Ya, memberikan yang terbaik. Ya, kalau zaman saya dulu zaman dulu ngomongnya kan sekolah minggu. Kalau sekarang Pak Ferry tadi bilang next gen. PG, KG, betul ya Pak Ferry ya? Kalau dulu saya sekolah minggu, itu ada lagu kayak gini. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Tahu Bapak Ibu? Berarti seumuran kita. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Betul ya? Kasih Yesus, oh, bisanya kasih Yesus, oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mau nyanyi sampai waktu saya habis? Saya senang, langsung kita doa. Kalau engkau tahu keluarga itu adalah anugerah Tuhan, engkau rela enggak berkorban buat pasanganmu, engkau rela enggak berkorban buat anakmu, engkau rela enggak berkorban dengan orang tuamu kalau posisi kita anak. Engkau mau enggak memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Lewat apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Saya mau baca satu ayat, bukan satu, tiga ayat. Di Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-18 sampai 20. Perikopnya dikatakan kayak gini Bapak Ibu. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jelas firman Tuhan katakan istri harus tunduk kepada suami. Dikatakan seharusnya loh. Bukan kadang-kadang tunduk, kadang-kadang enggak. Ya, saya ngomong gini bukan karena memperjelas karena posisi saya suami terus saya ngomong kayak gini. Sama suami juga. Berikutnya ngomong gini. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Kalau kita anak, taati omongan orang tuamu. Bukan cuman yang baik aja yang tak taati, yang gak baik. Mama sudah kuno, sudah jadul, gak ngikuti perkembangan zaman. Gak tak turuti. Dalam segala hal. Poinnya gini, tadi kan poin yang pertama saya katakan keluarga adalah anugerah Tuhan. Posisi kita sekarang di keluarga ini posisinya apa? Apakah kita sebagai anak? Apakah kita sebagai suami? Apakah kita sebagai istri? Firman Tuhan katakan kalau posisi kita sebagai istri, kita harus belajar apa? Tunduk. Gampangannya itu harus menghormati. Ya. Kalau keluarga kita mau menjadi keluarga yang bahagia karena ada anugerah Tuhan, istri belajarlah menghargai, istri belajarlah menghormati suamimu. Amin. Di zaman sekarang nggak mudah itu. Ya. Apalagi dengan pokoknya zaman sekarang ini suami istri contoh ya, suami istri sama-sama kerja. Demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, bisa jadi yang istri mungkin posisinya atau jabatannya di kerjaan, walaupun mungkin nggak sama-sama sekantor, mungkin ya nggak sekantor, jabatannya mungkin lebih tinggi. Bisa jadi yang pria itu sensi loh Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau merasa direndahkan gitu, kamu itu loh kerjaanmu kayak gitu, toh aku kayak gini. Dengan kata lain itu ya enggak tunduk gitu loh, dengan kata lain enggak menghormati, enggak menghargai. Kalau kita tahu itu adalah anugerah Tuhan, ya belajarlah untuk menghormati, belajarlah tunduk. Ya, itu ngomong posisi. Belum ngomong masalah nanti, ngomong masalah salary, ngomong masalah berkat yang diterima. Misalnya istrinya, salary-nya jauh lebih gini. Bisa enggak tetap masih menghormati suaminya? Kamu lo kerja gak becus, berapa? Bisa enggak? Ya. Saya berdoa lewat apa yang saya katakan ini contoh yang simpel. Tapi belajarlah istri untuk bisa tunduk, bisa menghargai, menghormati.
Karena pria itu, bapak-bapak itu termasuk saya yang ngomong, egonya itu tinggi. Pria itu egonya tinggi. Walaupun orangnya pendek, egonya tetap tinggi. Walaupun orangnya kecil, egonya besar. Sungguhan, itu pria. Makanya firman Tuhan ngomong gitu, istri suruh tunduk. Ya. Pria salah benar selalu menang, selalu benar. Yang salah, enggak berani jawab. Itu pria kadang gitu. Tapi saya enggak ngomong gini terus membenarkan. Dengar ya pendeta tadi ngomong loh ya, salah benar aku benar, kamu sing salah. Enggak, saya enggak ngomong gitu. Memang karena egonya tinggi. Makanya makanya wanita disuruh menghargai, suruh menghormati. Boleh enggak ngomong kalau itu enggak benar, kalau itu salah ya boleh. Tapi caranya yang harus baik. Caranya harus bagus. Jangan langsung kamu itu gini-gini. Pasti bertengkar, percayalah saya. Ya. Pasti bertengkar. Ya, itu wanita, itu istri. Kalau suami disuruh apa tadi? Suruh apa? Mengasihi? Mengasihi siapa? Istri. Ya jawab sendiri dalam hati, suami-suami di sini apakah tetap masih mengasihi istrinya? Paling gampang parameternya, ukurannya dicek. Waktu dulu pacaran, waktu masih ngejar, sama sekarang. Lebih belani mana? Lebih rela berkorban mana? Lebih cinta mana coba? Hah? Dicek sendiri, jawab sendiri. Loh kok ketawa? Ketawanya gak enak loh ini kelihatannya. Saya gak lagi, loh jujur. Kalau masih pacaran itu biasanya dikejar terus itu kan. Bahkan kalau mungkin gak satu kota, di luar kota. Rela telepon pulsa habis ngisi lagi. Sekarang yang satu rumah, satu kamar tidur, satu ranjang. Pernah telepon sehari 1 jam? Hah? Enggak. Dulu pulsa habis, gampang isi lagi, masih banyak. Aku masih punya pulsa. Ya, ini bukan cerita pulsanya loh, bukan. Saya kalau ngomong kasih, pernikahan kita itu semakin panjang, semakin dewasa. Harusnya kasih kita itu harus semakin besar. Ya. Kalau tahu keluarga itu adalah anugerah Tuhan, istri adalah anugerah. Cintai dia, relalah berkorban demi dia. Jangan pada waktu pacaran tok berkorban nih. Makan bakso, hujan deras, naik sepeda motor. Ayo yang kita berangkat. Sekarang hujan deras yang besok ayang, besok moga-moga hujan deras lagi, moga-moga hujan deras lagi. Ya kan? Kalau tahu anugerah Tuhan ya kamu harus berkorban, kamu harus mengasihi. Amin. Anak harus taat sama orang tua. Ya nggak mudah loh ini. Ya. Nggak mudah. Ya. Saya belajar, termasuk sekarang pun masih belajar. Saya masih punya, papa sudah nggak ada, tinggal mama. Berapa hari apa ya? Berarti nggak sampai 1 minggu lah. Hari apa yang lalu nganterin mami saya pergi ke dia ini lagi ada apa yang ngomongnya? Ada pesta gitu. Pesta ketemuan sama teman-temannya. Sudah umur ya kurang lebih 80-an ya. Mami saya itu kalau jalan agak susah gitu. Ya, saya juga bingung. Nganterkan dia ini gimana ya? Di restoran di daerah pusat kota gitu. Saya harus ngantarkan kan jadi sopir. Ya, kalau saya tahu restoran itu juga parkirannya juga susah. Lah kalau saya cuma drop di depan pintu, saya percaya mami saya nggak akan bisa jalan sendiri gitu naik ke atas. Ya saya juga bingung terus gimana. Sementara kalau saya nggak antarkan, saya juga tahu kayak gini Bapak Ibu. Dalam tanda petik ya, penyakit orang tua itu kesepian. Bukan penyakit fisik ya. Penyakit kalau secara ini kesepian. Buat saya rela nganterkan mami saya supaya dia itu ketemu dengan teman-temannya. Ya, supaya dia itu seneng gitu. Saya ngomong kayak gini, jangan nanti orang tua minta saya nganterkan ya Bapak Ibu ya. Tolong minta anaknya sendiri-sendiri nanti ya. Ini pompong pendetanya ngomong gitu, minta tolong antar pendetanya. Kalau saya digerakkan Tuhan saya antarkan. Tapi saya berdoa Tuhan jangan menggerakkan hati saya gitu. Ini pendeta paling jujur. Saya antarkan.
Ya, walaupun saya kadang gini loh, kok mesti aku? Kok enggak ada yang lainnya, masih ada cucunya yang lainnya, ada apa? Tapi saya tahu, saya enggak komplain, enggak. Selama saya bisa mengasihi dia, saya belajar taat, saya tahu. Ya, apa yang jadi firman Tuhan katakan, ya taat ini ngomong kita menghormati orang tua. Kalau hormat sama orang tua, ya kalau uhau sama orang tua, pasti panjang umur, firman Tuhan ngomong kayak gitu. Pasti diberkati. Ya. Belajarlah taat dengan orang tua. Ya, batasannya cuma simpel kayak gini. Segala sesuatunya termasuk tadi suami, istri dan lain sebagainya. Ya, batasannya kalau kita disuruh buat dosa, kalau suruh melanggar firman Tuhan, nggak usah taat. Ya. Kalau misalnya orang tua saya ngomong, ayo merampok ATM di situ, taat sama orang tua, jangan, itu salah. Ya, selama itu masih dalam lingkupnya firman Tuhan kebenaran, belajarlah taat, hormatilah orang tuamu, karena orang tua itu juga adalah anugerah Tuhan. Ya, jangan bantah orang tuamu. Orang tuamu adalah anugerah Tuhan. Suamimu adalah anugerah Tuhan. Istrimu adalah anugerah Tuhan. Anakmu adalah anugerah Tuhan. Mereka bukan musibah buat kita. Mereka adalah berkat yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Nah, yang kedua, beberapa hal yang tidak boleh kita lupakan berkenaan dengan keluarga. Kita tidak boleh menyia-nyiakan hidup yang Tuhan anugerahkan. Ya. Apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita, itu jangan disia-siakan. Contoh yang paling gampang itu adalah seperti kalau di firman Tuhan itu perumpamaan tentang talenta itu loh. Seorang yang diberi 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Ya. Misal ada seorang siapa si A gitu. Tiba-tiba hari ini dikasih mobil apa ya? Sebutkan Bapak Ibu, mobil apa? Alphard, langsung Alphard ya. Dikasih Alphard gitu. Misalnya Pak Yo aja ya, dikasih Alphard sama Pak Gem gitu. Wah, berkat Natal Pak Yo, tak kasih Alphard. Seneng enggak Pak Yo? Seneng ya? Terus apakah disimpan terus di rumah? Pakai pasti dipamerkan gitu kan. Wah, itu anugerah, itu berkat. Jangan disia-siakan. Contoh lagi tadi Alphard. Habis Alphard yang lebih mahal dari Alphard apa? Ferrari. Pak Ferry yang dapat Ferrari dikasih sama Pak Antoni. Ya. Disimpan atau dijual lagi Pak Ferry? Disimpan atau dipamerkan Pak Ferry? Dipakai ya? Buat ngebut masih dijualan kerto pokoknya tak pakai Ferrari beset enggak apa-apa nanti minta lagi sama Pak Antoni. Pasti enggak akan disia-siakan. Ya, 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Sekarang yang lebih besar, yang lebih mahal dari Ferrari. Hah? Pesawat jet. Saya aja yang dapat pesawat jet. Misal ya, dapat pesawat jet. Oh ya, enggak mungkin ya kalau pesawat jet dipakai setiap hari ya ngapain? Ya. Tapi poin saya gini, ketika kita dapat sesuatu ya yang adalah anugerah yang Tuhan berikan, saya percaya kalau Tuhan berikan kepada kita, itu pasti yang terbaik bagi setiap kita. Enggak mungkin Tuhan berikan asal-asalan buat setiap kita. Termasuk istri, suami, anak, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Dan kalau tahu itu yang terbaik, jangan sampai sia-siakan itu dalam kehidupan setiap kita. Amin. Jangan seperti yang punya 1 talenta itu cuma dipendem. Percuma kalau Pak Yo tadi dapat Alphard terus disimpan aja. Sampai 10 tahun begitu. No, orang ya pasti terus buat apa? Ya kan? Jangan sia-siakan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi lewat apa yang Tuhan berikan, jadikan itu nanti itu jadi kesaksian di dalam hidup kita untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Kalau kita cuma simpen, kita cuma pendam, maka itu nggak akan pernah jadi kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Nggak akan pernah jadi berkat bagi orang lain. Tetapi ketika apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, kita tahu kita nggak akan pernah menyia-nyiakan. Ya, kita pergunakan, kita kelola dengan baik. Maka orang lain akan diberkati lewat apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Yang ketiga,
kita akan bekerja keras. Makanya tadi di 1 Korintus 15 ayat 10 kan saya highlight kan, bekerja lebih keras. Ya, bukan seorang diri bekerja lebih keras, tapi saya tulis kita akan bekerja keras. Ya. Poin saya di dalam kita bekerja keras itu adalah butuh kecakapan untuk berkomunikasi. Ya. Karena bukan cuma sekedar komunikasi, cuma tanya kayak gini ya, misalnya, kamu sudah makan belum? Kamu tadi pagi bangun jam berapa? Enggak. Itu komunikasi yang cuma kelas-kelas level-level bawah. Makanya tadi saya ngomong kecakapan berkomunikasi itu lebih komunikasi yang lebih dalam lagi. Bisa berbagi perasaan, berbagi pengalaman, berbagi cita-cita. Dan kalau ini terjadi di momen-momen seperti inilah akan terjadi rasa saling percaya. Dan ada rasa juga bisa saling keterbukaan satu dengan yang lain. Dan kalau itu terjadi akan lebih mudah kita bekerja sama. Ya. Saya belajar keras juga di nomor yang 3 ini. Banyak hal ketika harus komunikasi dari hati ke hati. Saya maunya apa, istri maunya apa. Kan tadi saya katakan menyesuaikan diri. Tidak bisa kita paksakan kehendak. Nggak akan terjadi. Ya kan? Termasuk sekarang pun misal anak sudah sebentar lagi mau kuliah. Ya kan, mau kuliah di mana. Ya bukan masalah kuliahnya di mana sih. Kita harus saling ngomong kita mau apa terhadap dia. Kuliahnya gimana dan lain sebagainya, masa depannya. Kita ngomong dari hati ke hati maunya gimana. Harus terjadi bekerja sama. Enggak bisa maksakan harusnya gini, ini harusnya ini, harusnya ini. Enggak akan pernah bisa enggak akan pernah bisa jadi keluarga yang bahagia seperti itu. Ya, makanya tadi saya katakan butuh kecakapan untuk berkomunikasi. Kecakapan itu bukan ngomong cerewet loh Bapak Ibu ya. Sing paling cerewet menang. Iya, soalnya satunya capek aku dengerin ya wis. Bukan. Tapi dari hati ke hati maunya apa, disinkronkan, diparalelkan. Ya. Saya kasih contoh yang simpel aja ya. Pernah satu kejadian waktu saya lagi merenovasi kamar tidur saya. Sementara kamar tidur direnovasi, saya harus pindah di kamar tidur yang lain. Saya lagi lihat buku-buku wallpaper itu. Buku-buku wallpaper itu loh yang untuk tembok itu loh, wallpaper itu. Saya ada beberapa buku gitu, saya lagi pilih-pilih. Oh ini bagus ya, ini bagus ya, ini bagus ya. Dari beberapa yang bagus itu, kemudian itu saya duduk di lantai. Sementara istri saya dia lagi main HP di ranjang. Bukan berarti saya kastanya di bawah loh Bapak Ibu. Memang kebetulan itu bukunya saya enggak mau di atas ranjang karena nanti kotor. Saya lagi pilih-pilih bagus-bagus. Kemudian saya ngomong sama istri saya. Saya panggil gitu kan. Han, ayo Han, sini Han. Pilih bareng yuk. Nanti kamar kita mau pakai wallpaper yang mana. Enggak digubris saya Bapak Ibu. Diam aja, tak pikir lagi asik main game ini. Paling lagi seru-serunya gitu kan. Saya diam aja. Kemudian saya panggil lagi. Terus dia ngomong barusan, nggak usah Koko aja yang pilih, dia bilang gitu. Dalam hati ya puji Tuhan suruh aku milih gitu kan. Karena saya tahu kalau dia yang milih buat saya pasti bagus pilihan saya daripada pilihannya dia kayak gitu. Puji Tuhan aku sing milih gitu kan. Ya, sambil gini-gini hati itu nggak enak Bapak Ibu, sungguh nggak enak. Nggak enak terus kayak saya nggak ngomong kayak suara Tuhan berbicara audible enggak, tapi seolah-olah ayo panggilan ajaan pilih gitu. Saya panggil lagi, ayo pilih bareng. Nanti aku milih kamu gak suka. Dia ngomong, gak apa-apa aku pilih wae. Dalam hati lagi, puji Tuhan. Milih lagi gitu. Ini nanti cocok sama. Gak enak lagi. Saya panggil lagi toh. Saya panggil lagi terus dia ngomong gini, percuma aku sing milih nanti. Nanti ya pasti gak mbok turuti. Pasti sing mbok turuti ya pilihanmu nanti gitu. Waduh. Langsung. Puas semua kelihatannya. Tertawa semua. Saya tertusuk itu Bapak Ibu sungguhan. Percuma aku milih nanti. Saya nggak enak sambil milih-milih tadi. Ya bener juga ya. Gak tak turuti ya bener juga ya. Karena saya tahu pasti pilihannya bagus pilihan saya gitu kan. Ya itu tadi. Laki salah bener selalu bener. Akhirnya saya nggak enak, ganjel gitu. Saya agak ngerayu-ngerayu gitu. Ayolah, milih bareng. Enggak. Nanti pilihanmu tak turuti gitu kan. Akhirnya
dia mau, pokoknya dia mau gitu. Dia mau, terus kan saya sudah milih duluan toh tadi. Ini loh bagus Han, gak elek itu. Waduh. Lagi, ini bagus, gak elek. Waduh. Kan beberapa saya milih, terus ada yang dia ngomong, ya dari beberapa pilihan saya itu banyak yang jelek ketimbang yang bagus gitu bagi dia. Ya wis, ngempet kan tadi soalnya ngalah gitu kan, daripada kena yang itu tadi. Sesi 2 gitu kan, tambah pemberesan tambah susah gitu kan. Terus dia pilih, dia ngomong ini bagus. Dalam hati ngelek ngono kok apik opo. Ya saya, ya wis gitu aja. Ya pilih. Wis pilih. Terus ya itu saya ngomong tadi, komunikasi itu, kecakapan komunikasi, kita menyesuaikan diri, kita harus ketemu. Sampai akhirnya dari beberapa yang dia pilih dengan beberapa yang kita pilih. Ya saya ngomong, saya jujur, aku gak suka lo pilihanmu yang ini. Di close sama dia. Dia juga sama, yang punya saya gak suka di close. Sampai akhirnya dia yang suka mana, saya yang suka mana. Terus pokoknya di sensor gitu, tinggal dikit gitu. Sampai akhirnya ketemu. Terus ya ketemu beberapa, ayo kita mau yang mana. Itu milih wallpaper lo Bapak Ibu. Belum milih ngomong anak mau sekolah mana, sing bayar siapa, itu belum ngomong loh itu. Itu masih hal yang simple loh itu. Bayangkan hal yang jauh lebih luar biasa lagi. Makanya tadi saya katakan kita butuh kerja sama kita. Diinget-inget kita. Bukan Anda seorang diri, kita. Dan jangan menyerah, berjuang terus. Jangan kecewa, saya tadi kecewa lu pilihanku elek rek. Ya itu kita harus berjuang, harus menyesuaikan diri. Kalau mau keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia di hadapan Tuhan. Nggak boleh jadi orang yang egois. Amin. Yang terakhir, kita akan selalu merasa itu bukan aku. Ya. Diingat-ingat, kita akan selalu merasa bukan aku. Jangan seolah-olah yang terjadi di keluarga kita selalu ngomong itu karena aku. Itu karena aku pinter, itu karena aku hebat. Ya. Jangan sampai itu yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita yang selalu ngomong kayak gitu, ujung-ujungnya kita ini nggak akan pernah bisa menyesuaikan diri. Karena selalu merasa kita paling pinter. Ketika mau dinasehati aja, nggak bisa. Ya. Sulit dinasehati. Masih mending kalau sulit dinasehati. Tapi nggak bisa dinasehati itu jauh lebih repot. Saya juga belajar dalam hal ini. Ya. Saya belajar juga. Ya, jangan semua merasa, oh itu karena aku. No. Jadi itu ya, kita akan selalu merasa bukan aku, andalkan Tuhan, maka tidak akan ada yang sulit untuk dikerjakan bersama. Amin. Nah, keluarga bahagia adalah kumpulan orang-orang biasa. Lihat ya, saya tulis bukan Superman ya. Orang-orang biasa yang bisa saling menghargai, saling mengakui kekurangan, tetapi tidak pernah menyerah untuk terus berjuang mencapai tujuan Tuhan. Ya. Lihat, kita kalau mau keluarga kita bahagia, saya tahu kita semua adalah orang-orang yang biasa, kita bukan orang yang sempurna. Ya, tapi belajarlah saling menghargai, saling mengakui kekurangan. Jangan pernah berhenti menyerah untuk terus berjuang sampai tujuan Tuhan digenapi dalam kehidupan keluarga Anda. Amin Bapak Ibu. Nah, saya ajak kita naikkan satu pujian ini. Ini biasanya dinyanyikan pada waktu pemberkatan nikah, ya, Wonderful Day ini. Ya, hari ini saya rindu setiap keluarga-keluarga yang di tempat ini. Kalau misalnya belum berkeluarga, masih single, nggak apa-apa. Doa saya supaya nanti punya keluarga yang berbahagia juga. Ya, saya undang kita bangkit berdiri. Yang keluarga-keluarga nanti bisa, kalau ada suami istri gandengan tangan, kalau ada anaknya juga gandengan tangan. Doa apa yang ada di dalam isi hati Bapak Ibu, supaya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh keluarga yang bahagia, hidup di dalam takut akan Tuhan, rencana Tuhan yang indah tergenapi dalam keluarga Bapak Ibu Saudara.